Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa lagi di Digital Training Fit Club Intensive Program. Kali ini kita akan masuk ke materi yang kedua. Kita akan membahas tentang kalori. Ya, ini adalah bagian dari program 10 hari pengenalan konsep bimbingan diet sehat dan gaya hidup yang aktif. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mereview terlebih dahulu materi kita yang lalu. Kenapa kita menjadi gemuk dari waktu ke waktu ya? Kenapa kita bertambah gemuk dari waktu ke waktu? Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwasanya tiap orang rata-rata dapat membakar 2000 kalori setiap harinya. Dan ternyata kita makan lebih dari 2000 kalori per hari ya, karena pola makan kita yang memang kurang baik atau kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan jenis fast food dan junk food. Nah, kemudian ternyata tubuh kita itu membakar kurang dari 2000 kalori per hari ya, karena gaya hidup yang serba instan dan kurang beraktivitas fisik atau berolahraga. Itulah yang menyebabkan berat badan kita naik dari waktu ke waktu. Nah, solusinya adalah diet ya. Anda harus melakukan diet, dan diet itu adalah bukan mengurangi makan Anda ya, tapi lebih kepada mengatur supaya intake energi atau kalori ke tubuh Anda itu lebih kurang dari 2000 kalori ya, jadi di bawah 2000 kalori. Dan kemudian Anda harus berupaya juga untuk bisa membakar kalori yang berlebih itu ya, dengan berolahraga yang rutin. Nah, jika Anda ingin atau memiliki goal untuk turun berat badan ya, Anda perlu untuk makan kurang dari 2000 kalori per hari ya. Tentunya Anda harus juga memperhatikan konsep diet yang sehat ya. Nanti kita akan bahas itu lebih lanjut. Dan kemudian Anda perlu berolahraga supaya tubuh Anda memiliki metabolisme yang baik sehingga bisa membakar kalori lebih banyak. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi kita, yaitu tentang kalori. Yang perlu Anda perhatikan ya adalah konsepnya begini. Yang kita batasi itu bukan makannya. Yang kita batasi adalah asupan dari kalorinya ya. Kalau kita lihat di layar, ya ini ada beberapa contoh jenis menu yang sering kita konsumsi ya. Di sini ada apa ini ya? Ada nasi goreng ya. Nasi goreng itu kalorinya sekitar 570 kalori ya per porsi. Kemudian ada lontong sayur, ini 537 kalori ya. Ada mie ayam 421 kalori ya, rata-rata seperti itu. Kemudian kalau misalnya Anda suka ngemil ya, ngemil seperti kacang ini, satu genggaman tangan itu nilainya bisa 372 kalori ya. Kemudian kalau Anda suka goreng-gorengan, itu dua gorengan saja sudah bisa memasukkan ke tubuh Anda sekitar 300 kalori. Nah, kalau misalnya Anda suka minum jus-jus buah ya, ini nilainya sekitar 140 hingga 200 kalori. Ya, jadi cairan pun atau minuman pun itu ada kalorinya. Kalau kopi itu sekitar 80 kalori. Nah, sekarang Anda bisa hitung-hitung sendiri kira-kira kebiasaan makan Anda seperti apa. Saya ambil contoh misalnya seperti ini ya. Misalnya Anda sarapan pagi dengan nasi goreng, ya Anda sudah masukkan 570 kalori, itu sudah dengan telur dan lain sebagainya. Kemudian Anda makan siang dengan mie ayam misalnya 421 kalori, ini saja sudah 900 ya, mau 1000 kalori. Kemudian Anda minumnya dengan jus buah 200 kalori ya. Kemudian sore hari Anda mampir ke McDonald, mungkin beli burger, itu masuk 500 kalori, hanya burgernya saja, belum dengan soft drinknya ya. Burgernya sudah 500 kalori, ini sudah mendekati 2000 ya. Kemudian Anda mungkin pagi di kantor mengemil 2 gorengan sampai 3 gorengan ya, Anda sudah masukkan ke tubuh Anda 600 kalori. Total dari itu saja sudah lebih dari 2000 kalori kan. Nah, itulah mengapa Anda menjadi semakin gemuk dari waktu ke waktu ya. Nah, sekali lagi yang perlu diperhatikan adalah kurangi kalori Anda ya, kurangi masukan kalori dari makanan, bukan mengurangi makan Anda. Jadi Anda harus makan kurang dari 2000 kalori
dan Anda bisa tetap makan 3 sampai 4 kali sehari ya. Namun perhatikan menu yang Anda pilih ya, karena setiap menu yang Anda pilih itu sangat berkontribusi untuk asupan kalorinya. Ya, kalau Anda makan nasi Padang plus 3 jenis lauk yang berbeda, Anda sudah memberikan asupan 700 kalori ke dalam tubuh Anda. Ya, luar biasa ya. Nah, oke, kita lanjut dulu ya. Nah, sekarang apa sih kalori? Nah, kalori itu adalah ukuran energi dalam makanan ya. Jadi tubuh kita membutuhkan energi yang dihitung dalam satuan kalori. Nah, energi ini dibutuhkan tubuh kita untuk menjalankan fungsinya ya, fungsi-fungsi organ tubuh ini supaya lebih optimal, dan energinya juga dibutuhkan untuk kita beraktivitas. Kalau kita kekurangan kalori, artinya kita mengurangi asupan makan kita, otomatis kan kalorinya berkurang. Nah, kalau terlalu drastis berkurangnya, biasanya akan bermasalah dengan kesehatan, bermasalah juga dengan stamina ya. Kalau berlebihan jelek, kalau kekurangan pun juga nggak bagus ya. Jadi kita benar-benar harus berhati-hati dalam memaintain asupan kalori di tubuh kita. Nah, jadi yang namanya kalori tadi itu ada dalam semua makanan yang kita santap ya, ada dalam semua minuman yang kita santap ya. Tadi di awal kita sudah lihat beberapa menu ya dengan nilai kalorinya. Nah, di sini juga ada beberapa contoh lagi, kayak misalnya buah apel itu kalorinya sekitar 90 kalori ya, alpukat itu 230 ya, burger tadi 480 sampai 500 kalori ya. Nah, sepotong pizza itu 620 kalori ya, luar biasa sekali. Nah, jadi ketika kita makan, kemudian ternyata dalam sehari kita mendapatkan diri kita mengasup kalori yang berlebihan, maka kalori yang berlebih ya, katakanlah kalau batas kemampuan tubuh kita itu hanya membakar 2000 kalori, dan ketika kita berikan asupan lebih dari 2000 kalori, maka kalori yang berlebih tadi disimpan sebagai cadangan lemak ya. Nah, perbedaan kalori dari makanan tadi itu ditentukan dari nilai gizi yang ada di dalam makanan. Ya, zat gizi yang mengandung kalori paling tinggi itu adalah lemak, diikuti dengan karbohidrat dan protein. Nah, jika asupan kalori yang masuk ke tubuh berlebih, maka akan disimpan sebagai cadangan lemak. Oke. Nah, ini ada catatan kecil ya, supaya sebagai gambaran aja. Kalau dibandingkan dalam ukuran 1 gram ya, 1 gram lemak itu mengandung 9 kalori. Ya, karbohidrat dan protein itu sama-sama 4 kalori. Nah, kalau kita makan katakanlah misalnya daging-dagingan ya, sekitar taruhlah 20 sekitar berapa ya? 100 gram mungkin. Ya, berarti tinggal 100 gram ya. Kemudian kandungan lemaknya itu katakanlah ada sekitar 30%-nya dari 100 gram, berarti kan sekitar 30 gram ya. Berarti 30 gram dikali 9 kalori itu 30 gram dikali 9 berarti sekitar 270 kalori dari daging tadi ya. Dari daging tadi mengandung sekitar 270 kalori ya, sisanya adalah dari proteinnya dan sebagainya. Oke, mudah-mudahan bisa difahami sampai di sini ya. Kita lanjut dulu. Nah, dalam Fit Club Intensive Program ya, Anda akan kami rekomendasikan supaya asupan kalori sehari-hari yang Anda asup itu disesuaikan dengan kebutuhan tubuh Anda yang unik ya. Artinya setiap orang punya kebutuhan yang berbeda-beda tergantung pada komposisi tubuh, jenis kelamin, dan gaya hidup Anda ya. Jadi nanti akan kita sesuaikan. Nah, nanti kita juga akan membantu Anda untuk mendapatkan sebuah rencana program yang mampu menyeimbangkan semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh Anda ya. Jadi kita akan menyeimbangkan kebutuhan kalori Anda, nutrisi yang seimbang, kemudian protein, lemak ya, karbohidrat, serta kebutuhan serat dan asupan air putih yang cukup untuk tubuh Anda, sehingga nanti program Anda akan sangat sehat sekali ya. Jadi Anda nggak berlebihan, juga nggak terlalu kekurangan ya. Anda akan merasa sangat-sangat luar biasa dan hasilnya juga akan sangat baik sekali. Nah, sekali lagi, kebutuhan kalori setiap orang itu berbeda-beda ya, tergantung dari beberapa faktor. Ada faktor usia, kelamin, berat badan, tinggi badan, dan aktivitas sehari-hari Anda. Artinya antara orang-orang yang sibuk dengan beraktivitas fisik ya, katakanlah atlet atau mungkin
pekerja-pekerja fisik ya, pekerja kasar seperti kuli atau mungkin kuli bangunan ya, kuli panggul segala macam, pastinya kebutuhan kalori berbeda-beda. Berbeda dengan mereka yang aktivitasnya mungkin hanya duduk seharian di kantor di depan komputer dan sebagainya ya. Nah, ini nanti akan mempengaruhi jenis program juga yang akan Anda jalani ya, jadi nanti disesuaikan. Nah, kita juga akan mengetahui nanti ya, supaya programnya berjalan dengan baik, kita akan harus mengetahui namanya angka ajaib atau BMR ya. Jadi kalau Anda ingin program turun berat badan, maka nilai BMR Anda ini harus tinggi ya. Supaya apa? Nanti saya jelaskan. Jadi BMR itu apa? BMR itu adalah singkatan dari basal metabolic rate, atau sederhananya disebut dengan metabolisme tubuh. Jadi tubuh Anda ketika Anda tidak berolahraga ataupun ketika Anda tidur itu tetap membakar kalori ya. Jadi tubuh kita membakar kalori ini 24 jam dalam sehari ya. Yang digunakan, jadi energi membakar kalori untuk jadi energi tadi ya. Nah, energi ini digunakan untuk supaya kita bisa tubuh kita berfungsi dengan baik, organ-organ tubuh kita berfungsi dengan baik ya. Jadi itulah fungsi dari energi ya, dari energi. Nah, Anda sangat memerlukan untuk tahu berapa angka BMR Anda ya, karena setiap orang itu berbeda-beda ya. Kalau misalnya Anda mau turun berat badan dengan cepat, maka Anda harus meningkatkan BMR Anda ya. Dan salah satu caranya adalah dengan berolahraga ya, berolahraga yang rutin atau membiasakan diri dengan gaya hidup yang aktif ya. Tidak harus ke gym, tidak harus tempat fitness ya, pokoknya lebih aktif secara fisik ya. Katakanlah mungkin Anda lebih sering berjalan kaki ya, tidak mengandalkan naik motor. Kalau misalnya mau ke warung ya, jalan kaki saja misalnya, seperti itu. Atau misalnya kalau ke kantor Anda parkir lebih jauh sehingga Anda bisa berjalan kaki. Atau mungkin kalau kantor Anda hanya 2-3 lantai, Anda daripada naik lift mendingan naik tangga. Nah, itu adalah yang kita sebut dengan gaya hidup aktif, dan ini akan sangat berpengaruh terhadap nilai BMR Anda ya, basal metabolic rate Anda. Nah, kemudian selain olahraga, Anda juga perlu meningkatkan asupan protein harian ya dari menu makanan Anda, sehingga apa, nanti ada massa otot yang terbentuk. Kalau massa otot Anda terbentuk dengan baik, maka proses pembakaran lemak ini akan jauh lebih baik ya, akan jauh lebih cepat ya. Jadi kalau Anda mau turun berat badan yang sehat, massa otot Anda harus naik, asupan protein Anda juga harus cukup ya, sehingga nanti ada pembakaran kalori yang lebih baik ya, seperti itu. Nah, apakah Anda siap untuk memulai program Anda sekarang? Nah, kalau misalnya Anda sudah siap untuk dibantu dengan program turun atau naik berat badan yang nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan kalori tubuh Anda, nah silakan Anda bisa pelajari program kami di alamat URL yang tertera di layar, atau mungkin bisa berkonsultasi lewat telepon atau chat di BBM ya. Dan nanti ketika Anda siap memulai program, Anda akan mendapatkan yang namanya body composition analysis, atau analisa kebugaran, analisa komposisi tubuh dan evaluasi kebugaran secara gratis. Biasanya kalau Anda melakukan hal ini di tempat-tempat kebugaran ya, fitness center yang cukup bagus, atau mungkin ke klinik-klinik gizi dan konsultasi diet, Anda perlu mengeluarkan biaya itu sekitar 250.000 hingga 500.000 per kali konsultasi, belum termasuk dengan programnya. Hanya sekedar berkonsultasi saja Anda sudah harus mengeluarkan duit 250.000. Tapi dengan bersama kami ya di Fit Club Intensive Program, ketika Anda mulai program, maka Anda akan mendapatkan layanan ini secara gratis. Jadi yang Anda perlukan adalah mulai programnya saja. Nanti selama program kita akan pantau, kita akan bimbing program Anda, kita akan bekerja sama hingga Anda mencapai target yang Anda inginkan. Nah, seperti apa sih analisa komposisi tubuh itu? Nah, nanti ketika Anda melakukan analisa komposisi tubuh, Anda akan mengetahui informasi-informasi yang berkaitan dengan tubuh Anda, seperti berapa persen kadar lemak di tubuh Anda, apakah termasuk yang tinggi, sedang, atau rendah ya. Kemudian berapa sih persentase kadar air di tubuh Anda, apakah sudah cukup atau belum ya. Massa otot Anda termasuk yang bagus atau kurang ya. Kemudian usia metabolisme sel Anda lebih tua atau lebih muda dibanding usia biologis Anda saat ini ya.
Karena kalau misalnya Anda punya pola makan yang buruk, biasanya kadar lemaknya tinggi, biasanya usia metabolisme sel itu jauh lebih tua, ya. Bisa jadi sekarang usia Anda 25 tahun, tapi usia metabolisme sel Anda seperti orang berusia 48 tahun. Itu bisa seperti itu. Banyak sekali klien-klien saya yang seperti itu. Dan bahkan saya sendiri pun seperti itu. Artinya ketika saya dulu memulai program, usia saya masih 27 tahun saat itu, tapi usia metabolisme sel saya itu 63 tahun. Ya, luar biasa sekali. Ya. Jadi Anda perlu mengetahui hal ini ya, supaya Anda lebih aware lah, lebih sadar akan kesehatan Anda. Kemudian nanti juga akan diinformasikan skala dari lemak perut Anda atau visceral fat Anda. Visceral fat ini adalah lemak yang berada di jaringan perut kita. Ya, ini akan menentukan level kesehatan dan kebugaran Anda secara keseluruhan. Jadi kurang lebih itu yang akan Anda dapatkan kalau misalnya Anda memutuskan untuk memulai program Anda sekarang. Nah, untuk materi tentang kalori saya rasa cukup sampai di sini dulu. Besok kita akan lanjutkan ke materi yang berikutnya tentang pentingnya air putih dalam program Anda. Oke. Sampai bertemu di pertemuan kita yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.